Oke, let me start our meeting for today. Jadi hari ini kita masuk ke pembahasan mengenai past participle. Kemarin kita sudah membahas mengenai present participle. Ingat present participle itu adalah verb ing. Sekedar saya mereview kembali ya, karena hari ini kita akan membahas, bukan kembali membahas, lebih ke mereview materi kita yang kemarin. Karena soal-soal hari ini akan memasukkan materi yang kita sudah pelajari kemarin ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai past participle. Kalau misalnya present participle itu adalah verb ing, maka past participle itu adalah verb 3. Maaf ya, untuk hari ini Miss off cam dulu ya, karena jaringan kurang terlalu bagus, kurang terlalu stabil ya guys ya. So sorry for that. Nah, kita masuk dulu ke past participle. Untuk past participle itu adalah verb 3. Nah, kalau untuk verb 3, kenapa kita penting membedakan mana pasif, mana bentuk pasif, mana bentuk past participle? Karena prinsipnya masih sama dengan yang kemarin. Kalau bentuknya pasif, itu nanti dia bertindak sebagai kata kerja dalam kalimat. Nah, itu kenapa saya pengen kalian memperhatikan ciri-ciri dari bentuk pasif. Karena sebenarnya kalau kita berbicara masalah bentuk pasif, verb 3, semua tenses menggunakan verb 3. Yang membedakan adalah to be-nya aja. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada to be yang berbeda-beda kan ya. Ada am is are, ada was were, ada be. Be itu biasanya diawali oleh kata modal. Jadi modal dulu plus be plus verb 3. Atau misalnya kita menggunakan being. Being itu biasanya di continuous. Jadi biasanya ada am is are di depannya ya. Am is are. Atau was were juga memungkinkan guys ya. Nah, hafalkan ciri-cirinya aja. Kalau pakai been, biasanya di sini ada has atau have atau had. Pakai been ketemu dengan verb 3. Jadi inilah ciri-ciri dari passive voice. Nah, kalau berbicara masalah passive voice, semua kata kerjanya verb 3 ini dianggap sebagai predikat atau dianggap sebagai verb. Jadi kalau misalnya ada subjek, ketemu dengan to be seperti ini, terus ada verb 3, maka kalau ditanya mana subjeknya, itu she, mana verbnya? Verbnya adalah us. Berarti verb 3 itu dianggap sebagai kata kerja saat diawali oleh to be. So if there is to be before verb 3, it means that verb 3 is the verb. Seperti itu guys ya, jadi itu adalah ketentuan dari passive voice. Nah, untuk pembentukan passive voice sendiri, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, kata kerja yang bisa kalian gunakan itu cuma kata kerja transitif. Jadi hanya kata kerja transitif yang bisa dipasifkan. Kata kerja intransitif itu nggak bisa pasif ya guys. Jadi harus selalu kalian ingat bahwa kata kerja intransitif nggak bisa dipasifkan. Hanya kata kerja transitif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan verbnya. Tadi sempat saya singgung ya, verb yang digunakan itu adalah verb 3. Jadi kalian nggak bisa misalnya menggunakan bentuk pasif misalnya, terus nanti kalian menggunakan bentuk verb ing. Nggak boleh guys, jadi semuanya harus membentuk verb 3. Yang ketiga adalah pembacaan kata kerjanya. Nanti untuk pembacaan kata kerja pasif itu adalah di atau terja, misalnya dilakukan, terlibat, dilaksanakan, diajarkan, seperti itu ya. Nah, oh wait a minute, ada yang bertanya. Nah, itu yang harus selalu kalian ingat ya, kalau misalnya passive voice, di atau ter, nanti cara bacanya seperti itu. Jadi pertama, prinsipnya adalah harus menggunakan verb transitif, yang kedua adalah pasti menggunakan verb ketiga, yang ketiga adalah pembacaan kata kerjanya itu di atau ter. Jadi contohnya misalnya seperti ini, dia dianjurkan untuk mengikuti instruction. Selanjutnya, dia diperintahkan untuk mengikuti instruction. Atau contoh yang lain, the company will be sold. Perusahaan itu akan dijual. Nah, ini yang sering saya dapat pertanyaan dari student. Miss, haruskah ada preposisi di belakang misalnya verb 3? Miss, haruskah ada to infinitive? Itu selalu pertanyaan yang sering muncul kalau saya ajarkan mengenai pasif. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara masalah pasif, yang wajib ada itu cuma subjek dengan to be dan verbnya. Kalau ada preposisi misalnya ya, seperti kata by, atau misalnya ada to infinitive seperti ini, kalau ada, kalaupun nggak ada, sebenarnya nggak ada masalah. Karena yang selalu harus kalian ingat bahwa dalam satu kalimat yang wajib ada itu cuma subjek dengan verbnya.
Selebihnya nggak wajib ada, guys ya. Kalaupun nggak ada, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalaupun ada untuk melengkapi, ya it's not a problem as well. So depends on your sentence actually. But it's not a must. Bukan suatu keharusan kalian menambahkan preposisi setelah pasif, gitu. Nah, itu ya untuk pasif sendiri. Jadi ingat kata kerja bentuk ketiga ini dianggap sebagai verb dalam pasif. Nah, kenapa penting banget kita membahas pasif sebelum kita membahas mengenai past participle? Karena past participle itu sebenarnya, wait a minute. Jelas nggak suara saya, guys? Is my voice clear? Is it clear enough, everyone? Yes, it is. Miss Nana. Okay then. I can hear it clearly. Okay, thank you. Okay, let me continue then. If it's clear, then let me continue my explanation, guys. For past participle is verb 3. Oke, jadi ingat aja ya kalau misalnya kalian nanti kurang terlalu jelas suara saya, let me know ya, bilang aja Miss kurang jelas gitu ya. Oke, I'm gonna continue. So past participle itu adalah verb 3. Nah, sama dengan pasif. Kan tadi pasif juga menggunakan verb 3. Terus apa yang membedakan pasif dengan past participle? Pada dasarnya secara umum yang membedakan itu adalah tidak adanya to be sebelum verb 3. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada verb 3 tanpa to be, maka verb 3 itu bukan kata kerja. Jadi kalian pastikan nggak ada to be-nya, karena kalau ada to be-nya dia menjadi kata kerja, menjadi pasif gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada verb 3 aja nih tanpa ada to be-nya, maka itu adalah past participle. Nah, kalau misalnya kalian tanya, sorry, is there any question, guys? No question. Okay, if there's no question, then I'm gonna continue. Oke, kalau misalnya kalian melihat ada verb 3, tapi verb 3 ini nggak ada to be-nya sebelumnya, maka dia tergolong ke dalam past participle. Past participle yang kita pelajari sebenarnya gini, istilah untuk verb 3 memang past participle ya. Nah, untuk past participle yang kita bahas kali ini adalah past participle yang bertindak sebagai adjective atau adverb. Jadi pada intinya adalah kalau ada verb 3 tanpa to be sebelumnya, dia bukan kata kerja. Itu yang harus selalu kalian ingat. Karena pada dasarnya kalau kita membahas soal-soal di TOEFL adalah polanya aja harus kalian perhatikan ya, seperti itu. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan yang lain misalnya, dan tanya perbedaan apa lagi sih Miss mengenai untuk pasif dan past participle? Sebenarnya tidak ada perbedaan berarti selain tadi ya ada to be dan nggak ada to be-nya. Karena apa? Untuk past participle juga menggunakan verb transitif. Nggak boleh menggunakan verb intransitif. Jadi kalau misalnya ada verb intransitif, itu udah pasti berbentuk present participle. Pasti berbentuk verb in. Nggak mungkin past participle, karena past participle juga hanya menggunakan verb transitif. Benar-benar mirip dengan passive voice. Cara pembacaan dari past participle juga sama dengan pasif. Bedanya cuma ada tambahannya. Misalnya, contohnya kita langsung lihat ya. Dia yang dianjurkan. Jadi ada kata yangnya aja, tapi sama-sama misalnya kita bilangnya anjurkan. Yang dianjurkan untuk mengikuti aturan itu menolak untuk mengikutinya, menolak untuk mematuhinya. Gitu loh. Cuman kalau ditanya mana subjeknya, di sini subjeknya itu adalah she, mana verbnya? Verbnya adalah refuses. Ini verbnya plus s karena subjeknya tunggal. Seperti itu ya. Nah, itu aja harus selalu kalian ingat. Jadi perbedaannya itu cara pembacaannya cuma satu, bahwa ada kata yang kalau dia past participle. Tapi sekali lagi, past participle juga bukan kata kerja, melainkan apa? Melainkan adjective atau adverb. Seperti itu ya. Jadi itu aja sih yang membedakan. Pada intinya adalah di pertemuan kita dari pertama sampai pertemuan hari ini, pertemuan keempat, kalian cuma diajarkan sebenarnya untuk mengidentifikasi yang mana subjek, yang mana verb. Itu kenapa di pertemuan kedua kita belajar mengenai objek preposisi, kemarin kita belajar mengenai present participle, hari ini kita belajar past participle, supaya kalian bisa mengidentifikasi yang mana yang bisa kalian kelompokkan sebagai subjek dengan verb. Karena kalau bentuknya verb 3 atau bentuknya verb in, tapi tanpa to be sebelumnya, maka dia bukan kata kerja. Seperti itu aja yang harus selalu kalian ingat ya.
masalah past participle. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Misalnya seperti ini. My mother obeyed by her employees. Nah, this is the subject, guys. This is verb 3. Tapi tadi saya sudah ingatkan ke kalian bahwa kalau ada verb 3, tapi tidak ada to be-nya, berarti bukan kata kerja, right? So, in this sentence, there is no verb. Dan ingat pertemuan pertama saya selalu ingatkan kalian bahwa dalam kalimat itu kan wajib ada kan subjek dengan verb. Saat salah satunya tidak ada, maka kalimat itu nggak dianggap benar. Nah di sini kan nggak ada verbnya karena verb 3 ini nggak bisa dianggap sebagai verb karena nggak ada to be-nya. Berarti kalimat ini dianggap kalimat yang incorrect, salah. Contoh yang lain misalnya, my mother is obeyed by her employees. Di sini subjeknya itu my mother adalah to be, obeyed itu adalah verb 3. Berarti ada to be ketemu dengan verb 3. Boleh nggak sebagai verb? Boleh, karena memang bentuk dari pasif itu, dan ingat pasif itu kata kerja ya, verb 3-nya kata kerja, harus ada to be-nya sebelumnya. Dan benar, nanti kalau kita translate itu adalah ibuku dipatuhi oleh pekerja-pekerjanya, seperti itu ya. Contoh yang lain setelahnya. My mother obeyed by her employees is a very generous. Nah, obey di sini kan nggak ada ininya ya, nggak ada to be-nya, berarti bukan kata kerja, melainkan apa? Ya di sini lebih ke adjektif ya. Nah, is itu adalah verb-nya. Jadi ada subjek, ada verb-nya sebenarnya. Cara bacanya seperti apa? Ibuku yang dipatuhi. Jadi ada makna yang di situ ya, yang dipatuhi oleh pekerjaannya itu sangat generous, suka memberi, seperti itu ya. Jadi itu aja yang membedakan sebenarnya past participle dengan passive voice, guys ya. Nah, selanjutnya sebelum saya kasih kalian exercise, ada hal yang penting saya jelaskan mengenai peletakan dari past participle dalam kalimat. Sebenarnya ini mirip banget kemarin dengan present participle yang kita bahas kemarin ya, bahwa peletakan itu ada 3. Bisa kalian letakkan di antara subjeknya, ini ya past participle. Bisa kalian letakkan di antara subjek dengan verb-nya. Bisa kalian letakkan past participle ini, saya singkat aja ya, di depan subjek verb. Jadi kalau ingat ya, kalau misalnya memang di antara subjek dengan verb, biasanya ada koma, tetapi ini juga harus selalu saya ingatkan bahwa jangan sampai kalian nggak lihat koma nih di antara misalnya subjek dengan verb, kalian nggak lihat koma. Terus kalian berpikir, salah dong, Miss. Nggak kok, walaupun di tengah itu biasanya terkadang ada, terkadang nggak ada. It's not a problem at all ya guys ya. So don't be confused if you find a past participle in between subject and verb and you don't see 2 commas there. It's not a big deal actually. Yang penting boleh di antara subjek dengan verbnya ya. Selanjutnya bisa aja terletak di belakang objek seperti ini, boleh. Biasanya kalau past participle itu di depan, ini biasanya sering ada komanya, seringnya ada koma ya. Kalau di belakang boleh ada, boleh nggak ada. Seperti kalau yang di tengah-tengah itu boleh ada, boleh nggak ada. Nah, tadi kan di awal saya bilang, terkadang past participle ini bertindak sebagai adjektif, terkadang bertindak sebagai adverb. Nah, biasanya kalau dia terletak di antara subjek verb, dia bertindak sebagai adjektif. Kalau terletak di depan, biasanya sebagai adverb. Kalau di belakang itu biasanya adjektif ataupun adverb memungkinkan. Seperti itu ya. Jadi itu aja yang selalu kalian ingat guys ya. Coba kita lihat some example. The residents rescued by the rescuer. Nah di sini kan ada subjeknya, ada verb 3. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada verbnya jadinya. Tapi saya coba ingin menulis satu kalimat. I want you to answer this question actually. Decide whether this is correct or incorrect ya. Coba kita lihat. Misalnya kalimatnya seperti ini. Okay, for example, the plane landed on the deserted runway. What do you think about this sentence, guys? Do you think this is correct or incorrect? The plane landed on the deserted runway. What do you think, everyone? Gimana menurut kalian? Bisa ditulis di chat ya, kalau misalnya gimana? Bu Nuni, you wanna say something?
Oh, Rifka say correct. Okay, there is one answer from Rifka. Azara say incorrect. Okay, Rifka say correct, Azara say incorrect. Yang incorrect saya pengen tahu deh kenapa incorrect. Kalau incorrect kan nggak usah saya tanya ya, berarti correct aja. Kalau Zara bilang incorrect, kenapa Zara? Why do you think it's incorrect? Hasri say correct. Okay, ada 2 orang yang correct, 1 incorrect. What about the others, guys? Do you agree with Rifka and Hasri, or do you agree with Azara? Gimana? Zara ada ini Zara, nggak ada alasan mungkin kenapa kamu bilang dia itu incorrect? Nggak ada? Oke. Kalau gitu, nah saya tanya kalian bahwa kalimat ini sebenarnya adalah kalimat yang korek. Mana subjeknya? Subject itu the plan, dan itulah verb 2. Jadi bukan verb 3. Nah, mungkin kalian tanya, Miss, bagaimana caranya kita tahu dia bukan verb 3, bukan past participle? Karena gini, di sini adalah verb intransitif. Nah, tadi kan memang verb intransitif nggak bisa di past participle kan ya. Jadi ya udah, memang nggak mungkin verb 3 di situ. Harusnya cuma verb 2. Nah, kalau memang verb intransitif kan nggak apa-apa kalau langsung diikuti oleh preposisi, karena namanya juga intransitif, nggak butuh objek. Jadi kalau diikuti oleh preposisi, not a problem at all. Seperti itu ya, semoga clear guys di soal ini ya. Nah, coba kita try some questions here. Let me see. Oke, number 1 kita jawab sama-sama ya. The food is eaten by my family will be sold in the upcoming exhibition. What do you think about this question guys? Do you think it's correct or incorrect? Gimana menurut kalian? Correct nggak atau incorrect? Bisa ditulis di chat, bisa juga speak up ya. Number 1, silakan dilihat number 1 guys. Coba perhatikan kalimatnya. What do you think about number 1? The food is eaten by my family will be sold in the upcoming exhibition. Gimana? Correct. Correct. Oke. Correct, Miss Nana. Punun is correct. Saya mau tanya dulu, mana subjeknya kira-kira? Subjeknya di sini yang mana? The food is eaten by my family. Oke, this is the subject, this is the verb. Tetapi kalau kalian menganalisa lagi, ada nggak verb yang lain di sini? Kalian, betul. Gimana menurut kalian, ada nggak verb yang lain? Will be sold ya. Very good. Berarti kalimat ini, nah ini namanya double verb. Kalau double verb boleh nggak? Kan nggak boleh. Karena dalam satu kalimat itu cuma boleh ada satu subjek. Okay. That's true guys. Jadi, nah kalau misalnya kalian tanya, terus Miss gimana dong supaya kalimat ini benar? Nah kalian hilangkan aja to be-nya. The food eaten by my family. Betul. That's true. Be careful ya, be careful guys. Let's see. Answer. Coba kita lihat deh. Kalau gitu kita coba lihat contoh yang lain. Number 2. The company will serve by its ability to cope up with problems. What do you think about number 2, guys? Do you think it's correct or incorrect? Be careful, perhatikan baik-baik subjek dengan verbnya. May I try? Incorrect, I think. Of course. Hasri say incorrect, Bonuni also say incorrect. Kenapa kira-kira incorrect? Di sini udah ada 2 orang yang Hasri ya sama Bonuni ya, bilangnya incorrect. Kenapa kira-kira dia incorrect menurut kalian? Why do you think it's incorrect, guys? There is 2 verb, saved and cope ya. Tapi save-nya mestinya without will. Kalau misalnya without will, it could be correct sentence. It could be correct. Okay.
That's Bu Nunik's opinion ya. Oke, let's see. Nah, di sini kan adalah to infinitive ya, to verb one. Tapi to verb one itu nggak pernah loh bisa menjadi verb. Nah, ingat lagi di materi pertama kita bahwa apapun yang tidak ada, tidak ada tensisnya, nggak boleh dianggap sebagai verb. Ya kan? Kalau kita ingat-ingat lagi nih materi tensis, ada nggak materi tensis yang menjadikan to infinitive sebagai verb? Belum nggak ada ya, nggak boleh berarti. Nah, berarti verbnya adalah will self. Tetapi ada yang salah di sini. Oke. Kira-kira apanya yang salah di sini? Ada yang salah di pembentukan verbnya. Ada yang bisa jawab tidak? Kira-kira yang salahnya yang mana sih? Kira-kira double subject. Double subject. Subject yang mana? The company ya. Ada lagi double subject. The company sama it is. It is. Oh ini, its ability ini ya. Its ability ini adalah pronoun ya, pronoun dengan noun. Ini namanya possessive adjective. Nggak masalah menjelaskan noun. Ini satu frase istilahnya, noun phrase. Object of preposisi by. Jadi bukan subjek itu Zahra ya, itu cuma object of preposisi. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, tadi kan dijelaskan di atas ini ya. Kalau misalnya kalian menggunakan kata modal, modal itu bisa ketemu dengan verb 3, tapi harus ada be-nya dulu. Itu intinya. Jadi di sini sebenarnya harusnya ada will be-nya dulu, will be saved by its ability to cope up with problems. Yes, kenapa? Karena kalau pakai modal will aja, will itu harus ketemu dengan verb one, nggak boleh ketemu dengan verb 3. Jadi supaya dia bisa ketemu dengan verb 3, harus ada be-nya sebelum verb 3-nya. Jadi will be saved by its ability to cope up with problems. Gimana guys? Is it clear now? Wow. Bisa ya? Rumit ya. Nggak rumit. Cuman butuh analisa aja sebenarnya. Kalian mengingat-ingat lagi materi tensisnya, materi materi basic lah, karena kan namanya juga basic TOEFL. TOEFL itu bukan basic sebenarnya, karena TOEFL itu namanya walaupun basic TOEFL tapi bukan yang benar-benar basic. Intinya materi tensis kalian harus kembali di-review lagi, gitu-gitu aja sebenarnya ya. Coba saya jelaskan beberapa soalnya sebelum saya kasih soalnya. Coba saya lihat yang this one ya. Honey is ada to be ketemu dengan verb 3, ini berarti verb. Tetapi di sini ada can be juga verb, berarti double verb. Supaya dia nggak double verb, maka saya hilangkan is-nya. Jadi honey produced by the honeybees can be more original than others. Saya akan jelaskan number 8 lagi. Contohnya number 8. Some scientists, this is the subject. Subjeknya di sini ada s-nya berarti jamak. Produce ini verb 3. Verb 3 tanpa to be itu is not a verb, jadi bukan kata kerja. Berarti kita mesti mencari kata kerja nih, karena kan dalam kalimat harus ada subjek dengan verbnya. Maka verbnya di sini adalah is. Tapi nggak bisa pakai is. Kenapa? Karena subjeknya jamak. Because the subject is plural, so we cannot use is. We have to use kira-kira apa? Pakainya apa kalau jamak subjeknya? Very good. Pakainya are really trustable by their own field. Seperti itu aja guys. Jadi pokoknya gini, kalian harus menganalisa. Jadi misalnya kalian harus memilih antara pasif dengan past participle. Yang pertama harus kalian analisa adalah udah ada nggak subjek dengan verbnya. Karena kalau sudah ada verbnya, jangan pilih pasif. Karena jadinya nanti double verb. Tapi kalau belum ada verbnya, jangan pilih past participle. Karena past participle itu bukan verb, pilih pasifnya sebagai verb. Nah, itu kenapa saya selalu sarankan ke kalian kalau menjawab soal-soal pilihan ganda, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi mana subjek, mana verbnya. Saat yang wajibnya sudah ada, baru kalian cari yang lain gitu. Kan namanya juga yang harus diutamakan kan yang wajib ada dulu gitu. Yang nggak wajib ya nanti aja. Kalau yang wajib udah ada, baru kita lihat kemungkinan yang lain. Apakah object of preposisi, apakah past participle, apakah present participle. Tapi yang harus kalian pastikan dulu ada subjek dengan verbnya. Is it clear guys? Clear ya? Clear ya. Coba kita latihan ya kalau gitu. Miss kirimkan 2 soal seperti biasa dan saya pengen kalian selesaikan kedua soalnya ya. Kalian coba.
Oke, silakan mulai dikerjakan guys ya. Nanti kita sama-sama membahas di sini. Miss kasih juga soal mengenai present participle ya. Sekalian kita review materi kemarin. Jadi kalian tetap mengingat present participle-nya. Oke, silakan guys, silakan dikerjakan ya. We'll give you like 15 minutes to finish them and I'm gonna explain the answer after. Silakan.
Oke, silakan di-submit ya. Saya akan mulai menjelaskan. Oke, kita sama-sama lihat dulu ya. Saya akan share dulu. Oke, saya akan menjelaskan, mulai menjelaskan guys. So akan di submit dulu ya. Oke, ini nilai kalian untuk tugas yang pertama. Let me explain guys the answer. Oke, langsung kita lihat ya. Kita seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kalian harus menganalisa dulu mana subjek mana verbnya. Di sini kita lihat the Military Academy West Point. Di sini adalah subjeknya. Kalimat ini belum ada verbnya, langsung kalian cari verb aja. Ini bukan verb karena ada konektor, nggak boleh. Kalau pakai locate harus ada objeknya karena dia verbnya transitif. Berarti yang paling mungkin kan ya udah bravo ya, is located. Sekali lagi kalau misalnya memang kalian kurang jelas suara saya, let me know ya. Itu yang pertama, bravo. Oke, next one kita lihat lagi, legislation adalah subjeknya, gave itu adalah verbnya, sudah ada subjek dengan verbnya kalimat ini, maka jangan pilih alpha karena ini subjek verb, nanti double subjek verb, nggak boleh. Ini ada to be-nya, to be ketemu verb 3 juga verb, yaitu pasif, salah. Pasif itu adalah verb 1 plus S juga verb, nggak boleh, jadi yang paling memungkinkan kita pilih adalah past, makanya verb 3 aja ya. Past participle. Next, kita lihat lagi simple sales word. Ini adalah subject verbnya. Sudah ada subject verbnya kalimat ini, maka yang pertama nggak boleh pilih verb ini verb ya karena ada tubuhnya. Ini subject verb nggak boleh karena sudah ada subject verbnya. Nah, kalau alpha juga nggak memungkinkan karena kan udah ada objeknya kan. Ini ada preposisi. Ini ada objeknya. Kalau kalian tambahkan noun lagi maka double objek, nggak boleh. Yang paling mungkin kalau kita gunakan verb 3 aja. Karena apa? Karena verb 3 bukan verb melainkan past participle. Next one, ini berarti subjeknya. Nah, di sini untuk kalimat ini belum ada verbnya, jadi langsung kita cari verb dulu. Verb ing tanpa to be itu bukan verb. Subjek verb nggak boleh karena sudah ada subjeknya, double subjek. Ini juga ada subjeknya nggak boleh karena kita sudah punya subjek. So the answer is Charlie ya, pakainya to be plus verb 3 berarti dia bentuknya pasif. Dia dianggap sebagai kata kerja. Oke, next kita lihat lagi. Ini kalau preposisi, ini objeknya. Ini adalah subjek, ini verbnya. Sudah ada subjek verbnya kalimat ini guys. Langsung kita lihat berarti ya karena kita nggak membutuhkan lagi verb ya. Kita lihat dulu. Kalau menggunakan bravo dengan delta itu nggak memungkinkan karena konektor, nggak memungkinkan. Nanti akan saya ajarkan materi penggunaan which ini akan saya ajarkan nanti di pertemuan ke-7 ya mengenai adjective clause. Nah untuk using sama use yang paling memungkinkan adalah kita gunakan per 3 digunakan untuk ya. Jadi ingat makna bagaimana sih penggunaan dari present participle sama past participle. Kalau present participle itu nanti bermakna aktif, kalau past participle itu bermakna pasif. Dan di sini yang paling memungkinkan kita gunakan adalah makna pasif yaitu use. Next one kita lihat lagi Alaska found. This is subject verb object. Sudah ada subject verb objectnya kalimat ini, maka yang pertama kalau menggunakan to provide, to verb 1 ini butuh objek karena verbnya transitif. Tapi di sini langsung ketemu dengan preposisi, berarti nggak boleh. Salah, apalagi ini udah nggak mungkin karena nggak mungkin ada be provided, nggak ada bentuk seperti ini. Begitupun dengan providing guys, present participle. Present participle kan ingat kemarin saya jelaskan bahwa kalau misalnya menggunakan verbnya transitif tetap ada objeknya, tapi kalau misalnya verbnya intransitif ya nggak ada objeknya. Tapi kan providing itu
tadi saya sudah jelaskan lah verb transitif harusnya ada objeknya walaupun berbentuk participle ya, present participle. Nah, di sini langsung preposisi berarti nggak boleh karena harus ada objeknya dulu. Nah, berarti yang paling mungkin kan kita gunakan verb 3-nya aja. Next, kita langsung lihat lagi when itulah konektor, ini subject verb. Oke, berarti ini adalah subject. Nah, berarti kita cuma mencari verb utama. Karena belum ada verb utama. Kenapa kita butuh 2 verb? Karena ada konektor. Jadi harus ada 2 verb. Nah, kalimat ini belum ada verb utamanya. Langsung kalian cari verb utama. Verb ing tanpa to be itu nggak bisa dianggap verb. Kalau yang ini memang nggak ada verbnya sama sekali. Ini juga verb ing tanpa to be bukan verb. Yang bisa menjadi verb di sini cuma verb one ini. Jadi so the answer is delta. Oke, the next one, deserts are, ini adalah subject verb, sudah ada subject verbnya kalimat ini, langsung kita lihat lagi. Through itu adalah preposisi butuh apa? Butuh objek, kita langsung lihat dulu ya. Yang bisa menjadi objeknya itu adalah resulted preposisi yang dihasilkan. Oke, memungkinkan sebenarnya ini, kita tahan dulu, ini juga memungkinkan, ini juga memungkinkan, ini memungkinkan, tetapi di sini ada kata in-nya. Karena ada kata in di sini, nggak mungkin kita pakainya resulted in, karena ini menjadi verb 2. Nah, sudah ada verbnya di atas sini, berarti salah. Ini nggak mungkin langsung the result of precipitation in being dry. Kalimatnya nggak perfect gitu, nggak utuh gitu jadinya kalau seperti ini. Nggak memungkinkan juga, yang paling mungkin karena resulting in. Nah, kalau kalian tanya, kenapa pakai resulting in, Miss? Karena dia adalah verbnya intransitif. Kalau verbnya intransitif itu kita cuma bisa gunakan bentuk present participle. Seperti itu ya. The next one kita lihat lagi di subject. Nah, kalau kalimat ini tuh belum ada verb utama. Jadi sekali lagi saya selalu ingatkan kalian identifikasi subjek dengan verbnya. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang bilang, Miss, gimana sih caranya mengidentifikasi subjek dengan verb? Apalagi misalnya kalau udah lama nggak belajar bahasa Inggris misalnya. Nah, itu selalu saya ingatkan kalian bahwa review kembali materi tenses kalian. Karena kemampuan kalian mengidentifikasi mana subjek, mana verb itu sebenarnya tergantung dari kemampuan kalian mengenali ya struktur kalimat. Nah, itu kenapa saya pengen kalian review kembali materi tensesnya. Nah, di sini kalimat ini belum ada verb utama. Kalau nggak ada verb utama, jangan pilih konektor. Verb ing tanpa to be itu bukan verb, ini verb 2. So, the answer is delta. Bukan verb 3 loh ya, karena ada objeknya. Kalau ada objeknya kan pastinya verb 2. Kalau verb 3 kan nggak ada objeknya kalau bentuk pasif atau bentuk past participle. Next one kita lihat lagi nih subjek, ini verbnya sudah ada subjek verbnya kalimat ini. Yang paling memungkinkan adalah dinamakan, call, pakainya past participle, dinamakan sebuah program. Nah, mungkin kalian bertanya, Miss, kenapa sih bentuknya called, bentuknya verb 3 tapi langsung diikuti oleh objek? Nah, ada pengecualian untuk kata called atau considered atau name. Jadi walaupun dia berbentuk pasif atau berbentuk past participle, nggak apa-apa langsung ketemu dengan noun di sini. Nggak masalah, itu pengecualian aja. Sengaja saya munculkan soal ini supaya kalian belajar ya. Next, kita langsung lihat lagi, ini berarti subjek verbnya ada of preposisi. Preposisi butuh apa? Preposisi butuh objek. Langsung kita lihat, objeknya bisa gerund nggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, the making of, ini boleh nggak? Objek boleh. Ini juga boleh. Boleh, ini yang nggak boleh. Verb nggak boleh. Jadi antara Alpha, Bravo dengan Charlie. Kita lihat dulu. Kalau misalnya kita menggunakan kata make itu rumusnya seperti ini. Make, objek, adjective, atau make, adjective, objek. Nah, kan sudah ada nih. Kalau pakai making ini berarti objeknya, tapi ada lagi the observation of double object jadinya. Karena tidak ada bentuknya yang seperti ini, make, object, object, adjective itu nggak ada. Berarti salah, Alpha salah. Kalau pakai the making ini objeknya, objek preposisi of, tapi ada lagi the observation of viruses, double object preposisi ini juga nggak boleh. Nah, kalau misalnya pilihnya Charlie, ini menjadi objek preposisi di elektron mikroskop, ada making, present participle, ada making, setelah making ada objeknya, ada adjektif. Ini nggak apa-apa, berarti mengikut ke rumus pertama. Make ini bisa berganti-ganti, bisa made, bisa making, boleh. Objek adjektif boleh, memungkinkan, berarti jawabannya adalah Charlie ya. Oke, next one kita lihat lagi. Ini memang perlu hati-hati guys ya, karena nanti kalian hati-hati aja saat menjawab. Next kita langsung lihat ya jawaban kalian. Oke, very good. Very good. Udah ada yang submit di sini, yang belum submit silakan di-submit ya everyone ya.
Oke, next kita langsung lihat lagi. Ini adalah subjeknya, ini adalah verb. Sudah ada subjek verbnya, maka kita cari apositif. Apositif nggak mungkin verb one, nggak mungkin to be, nggak mungkin to infinitive ya. Kalau to infinitive itu nggak usah ada komanya. Jadi yang paling mungkin kan jadi apositif di sini adalah present participle. Ingat, saya ingatkan tadi bahwa present sama past participle itu bisa jadi apositif ya. Oke, the next one kita lihat lagi. Animals adalah subjek, ini obtain, sudah ada subjek verbnya, ini ada noun. Manufacturing adalah apositif, apositifnya berupa present participle, tapi di sini ada noun. Nah, kalau pakai different, ini seolah-olah menjadi subjek. Padahal udah ada subjek yang nggak boleh pilih konektor, karena kalau ada konektor harus ada subjek verb. Ini cuma noun, subjek aja bisanya, nggak ada verbnya. Yang paling memungkinkan kita pilih adalah preposisi. Jadi pilih preposisi aja di sini, karena kalau preposisi butuh memang objek ya, objeknya berupa noun, nggak ada masalah. Next, ini adalah subjek, ini verbnya kita cari apositif. Apositif itu nggak boleh konektor, cuman ada noun, nggak ada subjek, verbnya nggak boleh. Ini ada konektor, nggak ada verbnya, salah. Nggak boleh auxiliary, salah. Berarti yang paling mungkin kan like. Preposisi objeknya like, unlike, nggak ada masalah jadi apositif. Dan series alpha. Ini kalian sudah pelajari di materi kedua ya, ini sebagai review aja. Ini subjek, ini verbnya, sudah ada subjek verbnya guys. Berarti nggak boleh pilih verb lagi. Ini had been employed, ini lah verb, nggak boleh pilih konektor kalau nggak ada verbnya. Ini nggak ada verb lo sampai belakang, nggak boleh cuma ada noun, ini nggak boleh. Kalau pakai to employ, ini verbnya verb transitif, butuh objek, tapi di sini langsung preposisi. Berarti yang paling mungkin kan kita gunakan adalah past participle. Past participle diikuti oleh preposisi kan nggak ada masalah. Begitupun dengan bentuk pasif kan diikuti oleh preposisi nggak ada masalah. Tapi nggak wajib ya, nggak wajib ada. Next, ini adalah subjek verbnya. Ini adalah apositif, apositifnya berupa present participle. Langsung kita lihat lagi. Nggak mungkin how was location ya, kita nggak pernah bilang how was location guys. Berarti antara Bravo dengan Charlie. Nah, ini yang nggak memungkinkan kalau pakai verb one, karena nggak mungkin ada verb one mengawali kalimat, itu nggak mungkin. Tapi boleh nggak verb 3, past participle. Tadi saya ingatkan, boleh nggak apa-apa kalau past participle-nya di depan, baru misalnya subjek verbnya kan nggak apa-apa, ada 3 penempatan kan, di antara subjek dengan verb, atau sebelum subjek, atau setelah objek. Jadi kalau sebelum subjek ya nggak ada masalah. The answer is Charlie. Next, kita langsung lihat lagi. Ini subjek, remain to verbnya. Sudah ada subjek dengan verbnya, berarti nggak boleh pilih. Nih, kita cari apositif. Apositif nggak boleh to be. Ya kan? Nggak boleh verb 2. Ini verb 2, ada objeknya, nggak boleh. Kalau pakai which boleh, tapi ketemu verb. Nah, di sini masalahnya adalah di sini langsung preposisi. Preposisi, kalau ini kan verbnya transitif, butuh objek dulu. Ya kan? Nah, nggak ada objeknya berarti salah, guys. Yang paling mungkin kan ya udah kita gunakan verb 3 aja, dua-duanya verb 3. Berarti past participle ketemu preposisi yang nggak ada masalah, karena memang kalau bentuk past participle kan memang nggak ada objeknya, biasanya memang diikuti oleh preposisi. Kalau ada, kalau nggak ada pun nggak ada masalah ya. Next, kita langsung lagi. Ini berarti subjeknya, content itu verbnya. Ini objek, oke. Made up di sini adalah past participle ya, tapi bukan verb. Ada kata of itu adalah preposisi. Preposisi kalian sudah belajar, yang bisa menjadi objek of preposisi kan nggak mungkin verb. Nggak boleh konektor kalau nggak ada verbnya, salah. Ini juga konektor. Tapi kan nggak mungkin konektor which amounts are different, karena nggak bisa kita gunakan bentuk adjective clause sebagai objek of preposisi. So the answer is ya udah pakai noun aja, quantity sebagai objek of preposisi. Next, ini adalah subjeknya. Made itu adalah verbnya, sudah ada subjek dengan verbnya, kita cari apositif. Apositif nggak boleh subjek verb. Ini soal review ya. Nggak boleh to be, salah. Ini juga nggak boleh. Ini akan saya jelaskan di adjective clause nanti di pertemuan ke-7 ya, salah. Yang paling mungkin kan ya udah pakai present participle, karena present participle nggak apa-apa jadi apositif. Begitupun dengan past participle, nggak masalah jadi apositif. Next one, kita lihat lagi. Working ini adalah present participle. Present participle ini bertindak sebagai apositif, berarti kalimat ini belum ada subjek dan verb utama. Karena kita mencari subjek dengan verb utama, jangan pilih yang ada konektornya seperti ini, nggak boleh. Karena kalau ada konektor, tambah lagi satu subjek verb. Ini satu pun belum ada, berarti kita cuma pilih yang subjek verb aja. So the answer is Bravo ya, subject verb. Seperti itu ya. Next one, kita lihat lagi. Include itu adalah preposisi, berarti ini objeknya. Wait a minute guys. Nah di sini sepertinya ada kalimat yang hilang ya.
Wetlands may. Oh, sorry guys, ini seperti ada kalimat yang hilang. Ini saya akan ini ada sepertinya kalimat yang hilang di soal ini. Ini wetlands may. Ini ada subject verbnya, tapi belum lengkap. Di sini harusnya masih ada kalimat setelahnya. Oke, ini kita anggap sebagai ada subject verbnya ya. Karena sudah ada subject verbnya, jangan pilih bravo karena ini subject juga dependable subject. Jadinya sama dengan ini juga kita nggak bisa gunakan ya, karena kalau pakai depending harus ada kata on-nya, nggak ada on-nya salah. Tapi kalau pakai dependent ini menjadi verb 2. Verb 2 itu kan nggak pernah mengawali kalimat, yang bisa mengawali kalimat adalah present participle verb ing ya. Nggak apa-apa kalau verb ing kan ingat, verb ing kan bisa bertindak sebagai apositif, dan apositif kalau berada di depan nggak ada masalah. Sama dengan verb 3. Dan tapi di sini saya anggap bonus aja ya, karena kalimat ini kok ada yang hilang di belakangnya. Coba saya cek ya guys ya. Next one kita lihat lagi, ini ada subjek, ini ada verbnya, sudah ada subjek dengan verbnya, compose itu adalah verb 3 tapi past participle, ada kata menandakan kita butuh noun di sini. Noun itu yang mana? Complex technical system, ini yang boleh, tapi kita lihat dulu yang lain. Kalau yang lain kenapa salah? Pertama, kalau ada preposisi berarti harus ada objek berupa noun atau gerund, tapi technical itu adjective, kan nggak boleh. Next, kita langsung lihat lagi. Ini boleh, tapi ada konektor. Kalau ada konektor harus ada verb. Tetapi compose itu kan bukan verb karena nggak ada to be-nya, ya kan? Yang dianggap verb 3 itu kalau bisa dianggap verb kalau ada to be-nya dulu, berbentuk misalnya pasif atau menggunakan bentuk perfect misalnya. Tapi kalau nggak ada to be-nya nggak boleh dianggap verb. Ini nggak boleh subject verb, nggak mungkin karena sudah ada verbnya seperti itu ya. Karena sudah ada verbnya, ya berarti kita nggak butuh verb lain. So the answer is alpha. Oke, the next one ini subjeknya. Sudah ada found ini adalah verb 3. Verb 3 di sini adalah ini ya, adalah apositif, enggak masalah. Positif berupa past participle enggak ada masalah. Berarti kalimat ini masih kekurangan verb utama. Karena kita mencari verb utama ya udah jawabannya alpha is karena ini enggak ada verbnya. Ini ada verb tapi ada konektor enggak boleh. Ini juga ada konektor that enggak boleh. Karena kita cuma mencari verb utama ya udah the answer is alpha. Oke, the last one ya. Ini subjeknya, were itu adalah verb-nya. Ini guys sepertinya ada, coba Miss lihat dulu ya. Kok soalnya tuh kayak ada yang kurang ya. Coba Miss perhatikan dulu guys ya. Miss buka dulu. Apanya yang salah ya? Oh ada ya, sepertinya memang ada yang kepotong di ini yang saya kirimkan ke kalian udah benar ya, tapi di sini kok kepotongnya nggak kelihatan. Miss refresh dulu ya. Yang Miss kirimkan ke kalian udah benar kok, cuman yang masuk ke iPad ini kok nggak lengkap ya. Iya ya, nggak lengkap. Iya guys, kurang lengkap ya, nggak apa-apa. Tapi yang saya kirimkan ke kalian lengkap kok ya. Jadi nggak apa-apa, lengkap yang saya kirimkan ke kalian. Nah di sini kalau kita perhatikan, coba kalian perhatikan juga soal kalian. The Confederation School poets of 19th century Canada were primarily nature poets. Bla bla bla, a wealth of eulogies to Canadian life. Di sini sudah ada subjek verbnya ya. Ini subjek, ini verbnya ya. Sudah ada subjek dengan verbnya kalimat ini. Langsung kita lihat lagi. Yang paling memungkinkan di sini adalah producing-nya Charlie ya. Kenapa Bravo salah? Karena kita kalau menggunakan who harus ketemu dengan verb. Ini akan saya jelaskan di pertemuan nanti di adjective clause. Kalau pakai whose itu konektor harus ada verbnya. Ini nggak ada verbnya sampai belakang, nggak boleh. Kalau pakai n nggak boleh pakai konektor juga. Intinya kita nggak boleh pakai konektor karena kalau pakai konektor producing di sini juga harusnya verb ing. Nah di sini kan di depannya nggak ada verb ing, berarti nggak boleh. Tapi tenang aja, materi konektor akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di pertemuan besok, mulai besok ya kita menjelaskan konektor. So the answer is Charlie ya, producing itu yang paling benar. Seperti itu guys ya. Nah sejauh ini ada yang kalian mau tanyakan tidak? Ada yang kurang jelas mengenai present sama past participle ini? Silakan. Gimana? Zahra, Bu Nuni, Hasri, Puja, Rifka, silakan guys. Kalau misalnya memang ada yang kalian kurang pahami, silakan ditanyakan ya.
Aman? Miss, mungkin saya ada mau nanya nih, Miss. Boleh, Pak. Jadi gini, Miss, gimana ya kan kalau misalnya di TOEFL itu kan kan campur tuh antara simple, past, past present sama ini kan past participle. Nah, itu bedainnya gimana ya, Miss ya? Kalau campur-campur ya, cara membedakan present sama past participle maksudnya Puja ya. Kalau membedakan sebenarnya sih bentuknya udah beda ya Puja ya. Misalnya ada yang bentuknya verb ing, ada bentuknya verb 3. Atau mungkin penggunaannya Puja yang kamu masih bingung kapan kita menggunakan present sama past participle. Iya kayak gitu, Miss. Kalau misalnya penggunaannya pertama yang harus kalian analisa adalah apakah verbnya transitif atau verbnya intransitif. Karena kalau misalnya verbnya intransitif udah pasti pakainya present participle. Karena kalau past participle kan hanya bisa menggunakan verb transitif. Jadi kalau verbnya intransitif, automatically kalian udah pasti pilihnya ini ya present participle. Tetapi kalau dia verbnya transitif kan bisa keduanya. Perhatikan kalau di belakang verb transitif ini ada objek, berarti pilih verb ing-nya. Kalau di belakangnya di sini ketemu dengan preposisi atau memang nggak ada sama sekali misalnya, berarti pilih verb 3-nya. Gitu. Jadi itu tipsnya ya. Itu bagus banget pertanyaannya Puja. Jadi saya jelaskan. Jadi kalau misalnya verbnya intransitif itu pakainya verb ing, kalau verbnya transitif itu masih melihat kemungkinan kalau di belakangnya ada objek maka gunakan verb ing. Kalau di belakangnya tidak ada sama sekali apapun misalnya pakai verb 3. Kalau ada pun misalnya preposisi berarti pakai juga verb 3. Gitu ya. Bisa ya? Clear? Thank you. My pleasure. Oke, ada lagi nggak guys yang kalian mau tanyakan? Mana ya? Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, berarti besok kita lanjutkan kembali guys ya. Besok kita akan membahas mengenai konektor ya. Finally, kita sudah masuk ke materi konektor, materi inti dari TOEFL ya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan guys, I think that's all ya for today. Thank you so much everyone for joining our meeting. See you tomorrow.